Halo, selamat datang di segmen analisa. Kita perbaharui informasi terbaru terkait dengan perjuangan Emi BMJ untuk mendapatkan hak asuh dari keempat buah hatinya yang saat ini sedang bersama sang suami Aden Wong dan juga dengan dugaannya Tisa Erni yang saat ini sedang berada bersembunyi di Malaysia. Hari ini aku baru melihat video di mana Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum resmi dari Aden Wong yang menyampaikan beberapa pesan ke masyarakat Indonesia. Karena sebagai informasi aja bahwa untuk kasus ini sudah ada penanganan di dua negara. Pertama adalah Indonesia dan kedua adalah Singapura. Untuk yang Singapura ada 3 hal yang disampaikan gugatannya dari pihak Aden Wong. Pertama adalah gugatan cerai untuk Emi BMJ. Yang kedua adalah untuk perwalian kustodinya untuk keempat buah hati. Dan ketiga adalah mengenai ganti rugi yang ditujukan untuk Emi BMJ. Ganti rugi apa ini? Ini penasaran ini. Coba kita lihat dulu statement lengkapnya pada saat Hotman Paris diwawancara sejumlah media massa. Ini pesan dari kliennya untuk masyarakat Indonesia. Yang kemudian belakangan ini saya telepon dengan suaminya. Ternyata kasusnya akan diajukan di pengadilan Singapura. Jadi karena mereka nikahnya di Singapura, jadi itu sudah masuk jurisdiksi Singapura. Ya. Jadi para oknum-oknum pengacara yang langsung pansos, karena begitu ada Hotman, oknum pengacara lain akan ikut pansos, agar namanya naik, ya silakanlah. Namanya juga mencari karir. Sekali lagi, saya tidak ikut peran apapun, bahkan saya sampai hari ini belum kenal suaminya. Hanya pertelepon, dia telepon anak buah saya, mau nggak jadi pengacara karena ada seorang suami dilaporkan ke DRT, dan itu adalah praktek yang normal. Jadi netizen yang dulu saya membantu memisahkan anaknya itu tidak benar. Karena itu jauh sebelumnya. Ya, bahkan saya nggak pernah ketemu suaminya. Baru bertelepon dan sekarang dia di Malaysia. Suaminya sudah menunjuk pengacara di Singapura. Akan mengajukan gugatan cerai. Akan mengajukan permohonan custody atau perwalian atas anak. Dan akan mengajukan gugatan ganti rugi atas terhadap istrinya. Bahkan ada 3 kasus di Singapura. Itu semua saya tidak ikutan karena saya tidak punya izin praktek di Singapura. Ini menarik nih teman-teman, karena ada beberapa hal yang sudah clear sekarang. Kalau dikatakan dari Hotman Paris bilang bahwa dia tidak tahu awalnya seperti apa dan dia tidak ada peranan memisahkan antara Emi BMJ dengan keempat buah hatinya. Apakah itu benar atau tidak? Menurut aku ya benar, karena peristiwanya kalau kita lihat kan Emi BMJ itu kan merekam kemudian baru beberapa waktu kemudian viral, dan saat itu dari pihaknya Hotman Paris belum ada cawe-cawe untuk kasus ini. Itu adalah yang harus kita akui. Tetapi yang harus kita akui juga bahwa saat ini Hotman Paris sudah menjadi kuasa hukum resmi dari Aden Wong. Walaupun tidak bertemu secara langsung, tetapi dengan kemajuan teknologi seperti saat ini kan ya, dia bisa video call, memaparkan A, B, C, dan D. Lantas apa dong fungsinya Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya Aden Wong dan juga Tisa Erni? Artinya adalah seperti itu. Karena kan ada laporan ini dari pihaknya Emi BMJ yang sudah diperiksa beberapa hari lalu di Polda Metro Jaya. Di situ ada 2 laporan sih yang aku lihat. Pertama adalah Emi melaporkan adalah mengenai dugaan perzinahan yang dilakukan Aden Wong dengan Tisa Erni. Kalau untuk pasal seperti ini di Indonesia itu memang sudah bisa dilaporkan teman-teman. Yang melaporkan itu asalkan ada beberapa syaratnya. Pertama, dia adalah istrinya boleh atau suaminya, pasangan. Yang kedua adalah orang tua dari kedua belah pihak ataupun buah hati dari kedua belah pihak pun itu juga bisa melaporkan. Ini dugaannya akan segera masuk ke tahapan penyidikan, karena untuk tahapan berikutnya kalau dari pihak penyidik menemukan ada unsur pidana, ini bisa langsung dinaikkan statusnya. Yang kedua dilaporkan oleh Emi BMJ adalah terkait dengan penghalang-halangan untuk memberikan air susu ibu eksklusif. Di Indonesia pun juga ada banyak pasal yang mengatur mengenai hak dari seorang bayi mendapatkan air susu ibu eksklusif. Itu ada hukuman yang 1 tahun, ada yang beberapa bulan, ada yang denda, tergantung dari case-nya mana yang akan dilihat nanti. Artinya Hotman Paris adalah sosok yang diminta secara hukum oleh suaminya ya,
Aden Wong untuk mengurusi masalah di Indonesia. Tapi bagaimana dong? Kan Hotman Paris bilang bahwa sampai sekarang aja belum ada BAP tuh untuk kliennya. Artinya apa? Artinya akan segera dipanggil. Waktu beberapa hari lalu, Hotman Paris kan bilang bahwa mana tuh nggak ada tuh pemeriksaan dan sebagainya. Dipikirnya saat itu MIBMJ tidak akan kembali lagi dari Singapura ke Indonesia. Tetapi ternyata MIBMJ menghadiri pada saat diminta kedatangannya oleh Polda Metro Jaya. Artinya tahapan berikutnya lagi antara Tisa Erni ataupun juga Aden Wong akan dimintai klarifikasi. Kalau mereka tidak datang, tapi ada unsur pidana, ini bisa lanjut untuk kasusnya. Nah, tentang di Singapura, ini juga nggak main-main loh, seorang MIBMJ menghadapi seorang Aden Wong yang punya networking dan juga harta cukup berlimpah dengan posisi dia terakhir adalah sebagai seorang CEO ya, itu kan gajinya pasti sudah ratusan juta per bulan dan dengan tunjangan dan bertahun-tahun, artinya dia punya banyak networking yang luar biasa. 3 hal yang disampaikan mengenai gugatan cerai. Kalau untuk bagian ini, MIBMJ sudah dengan tegas mengatakan bahwa it's okay, finally gitu katanya, ya udah, memang ini dia sudah minta lama sekali berbulan-bulan yang lalu untuk mengajukan perpisahan ini. Tetapi karena ada banyak faktor, akhirnya ditunda-tunda. Nah, akhirnya MIBMJ mengatakan, it's okay, kalau kamu mau kita pisah, kita bisa pisah. Yang kedua, yang bakal cukup rumit adalah mengenai perwalian atau custody untuk keempat buah hatinya. Ini keempat buah hati mereka, belum ada yang di atas 18 tahun loh. Yang paling kecil juga masih beberapa bulan. Yang paling tua adalah sekitar 14 tahun juga. Artinya kalau secara undang-undang di Indonesia, biasanya kalau masih di bawah umur seperti ini, kemungkinan besar harusnya adalah ikut ibunya. Tetapi dengan banyak hal yang akan terjadi dalam persidangan di Singapura nanti, sepertinya tidak selalu linear. Tapi banyak teman-teman yang komentar gini, Anjas, walaupun Singapura itu adalah negara kecil, tapi kalau untuk masalah hukum, penegakannya di sana luar biasa loh. Wajar sih, karena Singapura itu termasuk salah satu negara yang kasus korupsinya tuh sedikit banget di dunia ini. Boleh dibilang adalah nggak nyampe 1% kali ya. Kalau kasus korupsi di sebuah negara itu sangat kecil sekali, artinya penegakan hukumnya sudah luar biasa. Berbeda mungkin ya dengan Indonesia yang masih masuk ke dalam jajaran negara dengan korupsi terbanyak di dunia. Jadi kita nggak bisa menutup mata, karena kan korupsi itu ya banyaklah hubungannya dengan hukum juga. Nah, perwalian ini menurut aku sih bakal bersaing ketat banget antara Aden Wong sama MIBMJ, karena Aden Wong kan samalah, mau kamu sukses, sesukses, sekaya apapun kamu, ada ngerasa kayak males banget ya kita ngasih buah hati kita ke mantan kita, kemudian kita tiap bulan harus ngirim uang ratusan juta atau bahkan mungkin cuma puluhan juta, tapi kita tidak mendapatkan secara utuh mereka. Namanya manusia kan ada attachment ya, kita pengen memiliki secara utuh. Nah, aku yakin banget Aden Wong akan melakukan berbagai macam hal untuk menunjukkan bahwa Emi itu memang dia seorang ibu, tapi dia bukan ibu yang benar. Misalnya kita sudah melihat ada keterangan dari kedua buah hatinya, yang putra dan juga putri, yang usianya masih baru belasan tahun juga, nggak nyampe 14 tahun. Mereka kan menceritakan kejelekan dari MIBMJ, yang mengatakan Emi itu sering membawa pria ke rumah, melakukan hal-hal yang tidak pantas secara fisik dan juga mental ke mereka. Itu kan sudah kita lihat ya, trennya akan dibawa ke arah sana, polanya akan dibawa ke arah sana. Menurut aku ini juga akan menjadi salah satu bagian di persidangan nanti yang akan dimintai testimoni dari keempat buah hatinya. Tapi aku juga yakin dalam hukum di Singapura, mereka juga tahu untuk usia yang seperti itu kan sangat gampang sekali dimanipulasikan, ataupun juga digiring hanya dengan fakta-fakta tertentu, tetapi bukan fakta secara keseluruhan. Yang ketiga adalah gugatan ganti rugi. Aku sudah bisa menebak ini, ganti ruginya adalah mengenai kehilangan pekerjaannya dari Aden Wong. Aden Wong profesinya kan sebagai seorang CEO gitu kan ya, di perusahaan multinational company, yang per tahun Aden Wong itu bisa mendapatkan penghasilan, let's say mungkin udah nyaris belasan miliar ya, mungkin nyaris 10 miliar lebih per tahun. Karena kan untuk profesi seperti dia, posisi dia itu, dia tidak hanya mendapatkan gaji bulanan, tapi juga ada tunjangannya juga untuk anak-anaknya sekolah internasional, mobil, apartemen mewah,
ditambah lagi dengan bonus. Bonus pun untuk level seperti dia itu nggak cuma bonus tahunan, ada bonus 3 tahun sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, bonus achievement, dan makanya per tahun itu nilainya bisa aku prediksi sekitar belasan miliar rupiah. Nah, ini menurut aku adalah yang sedang dijabarkan oleh kuasa hukumnya, bukan Hotman Paris, tapi kuasa hukumnya dari Adian Wong di Singapura, untuk memaparkan apa saja kerugian gara-gara dia viral. Karena viral di Indonesia, dia kehilangan pekerjaannya. Apakah ini bisa ngebuat Emmy mendapatkan sanksi karena perbuatan itu? Menurut aku sih ya nggak fair ya, karena kan Emmy hanya reaksi wajar aja. Kalau dia mendapatkan konsekuensi seperti itu, ya itu adalah konsekuensi dia, karena dia sudah memiliki dugaannya wanita idaman lain dengan berbagai macam bukti. Emmy juga nanti, aku yakin dia pintar, dia akan menunjukkan berbagai macam alat bukti yang menunjukkan telah terjadi hal-hal yang dia tuduhkan selama ini. Ingat, alat bukti itu ada 5 dalam dunia hukum. Indonesia, Malaysia, Singapura sama aja. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu fakta. Aku yakin Emmy BMJ akan mendapatkan kemenangan baik persidangan di Indonesia ataupun juga di Singapura. Kita lihat nanti, waktu akan menjawab semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Bye.